Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zalika Zura Syarif dengan NIM 25105050089. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sevilla Mev Agatha dengan NIM 2510505093. Siapa di sini yang belum mengetahui tentang sinar X? Di sini, saya dan teman saya akan menjelaskan interaksi radiasi dengan materi dan pengaplikasian dalam dunia medis dan industri pada modalitas pesawat radiografi konvensional sinar X. Mari kita pelajari bersama-sama. Yuk kita simak videonya. Bagaimana ya bentuk tulang dalam tubuh kita? Apakah kamu ingin melihatnya? Ternyata ada sebuah teknologi untuk melihat tulang dalam tubuh kita loh, dalam bentuk foto, yaitu sinar X. Sebelum mengenali lebih dalam tentang sinar X, kita pelajari terlebih dahulu yuk tentang sejarah sinar X. Pada tahun 1895, seorang profesor di University of Munich, Jerman, bernama Profesor Roentgen, berhasil menemukan sinar X dengan cara yang bisa dibilang beruntung. Suatu hari, Profesor Roentgen masuk laboratoriumnya seperti hari-hari lain. Ia menyalakan listrik dan menghidupkan tabung sinar katoda. Tiba-tiba, ia melihat secercah cahaya berkedip pada papan fluoresensi yang berjarak 2 meter darinya. Profesor Roentgen kemudian meletakkan tangannya di atas cahaya. Lalu ia terkejut. Muncul tepat di depannya. Ia melihat bayangan tulang belulang tangannya pada papan fluoresensi. Tidak mau melewatkan begitu saja keberuntungan ini, Profesor Roentgen mengulangi adegan ini berkali-kali. Hingga akhirnya, ia yakin dan menyimpulkan bahwa tabung sinar katoda menghasilkan sinar yang memiliki kemampuan penetrasi yang kuat. Ia pun menamai sinar ini sebagai X-ray, atau yang sering kita dengar sebagai sinar X. Apa itu sinar X? Sinar X adalah jenis radiasi elektromagnetik berenergi tinggi. Tapi, bagaimana sebenarnya sinar X bekerja? Apa yang terjadi ketika sinar ini mengenai materi? Dan mengapa teknologi ini juga digunakan di dunia industri, bukan hanya di rumah sakit? Mari kita pelajari bersama. Sinar ini bisa menembus benda padat, tapi tidak semua benda bisa dilewati sama kuatnya. Misalnya, tulang menyerap sinar X lebih banyak daripada daging. Itulah kenapa tulang terlihat putih di hasil ronsen. Bagaimana sih interaksi radiasi dengan materi? Saat sinar X melewati suatu bahan atau jaringan tubuh, maka sebagian energi sinar akan diserap dan sebagian lainnya akan diteruskan. Ada 3 cara utama terjadinya interaksi. Yang pertama, efek fotoelektrik, yaitu sinar X akan diserap total dan melepaskan elektron dari atom. Yang kedua, hemburan Compton, yaitu sinar X akan memantul sambil melepaskan sebagian energinya. Dan yang ketiga, hemburan Rayleigh, yaitu sinar X hanya berubah arah tanpa kehilangan energi. Jenis interaksi ini tergantung pada energi sinar dan jenis bahan yang terkena loh. Cara kerja radiografi konvensional. Radiografi konvensional bekerja dengan cara memancarkan sinar X ke objek. Sinar yang menembus objek akan ditangkap oleh film atau detektor. Bagian yang menyerap banyak sinar tampak lebih terang, sedangkan bagian yang dilewati sinar tampak lebih gelap. Hasil akhir adalah gambar yang bisa menunjukkan struktur dalam tubuh atau benda. Radiasi sinar X dapat digunakan pada dunia medis loh. Di rumah sakit, radiografi digunakan untuk memeriksa tulang patah, infeksi paru-paru, atau mendeteksi benda asing dalam tubuh. Sinar X bisa membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan cepat tanpa operasi. Namun, karena sinar X adalah radiasi pengion, maka penggunaannya harus hati-hati
agar tidak berlebihan dosisnya. Penggunaan di dunia industri. Bukan cuma di rumah sakit, sinar X juga digunakan di industri, terutama untuk pemeriksaan tanpa merusak benda, yang disebut non-destructive testing atau NDT. Contohnya untuk memeriksa sambungan las, pipa minyak, atau komponen mesin. Teknik ini bisa menemukan retakan kecil di dalam logam, tanpa harus membongkar atau merusak benda tersebut. Ada yang tahu nggak sih perbedaan penggunaan radiografi pada dunia medis dan dunia industri? Radiografi medis dan industri sebenarnya prinsipnya sama, tetapi yang membedakan adalah energinya. Sinar X di industri mempunyai energi yang lebih tinggi agar bisa menembus bahan keras seperti baja. Sedangkan pada dunia medis, energinya lebih rendah agar tetap aman untuk tubuh manusia. Keamanan proteksi radiasi. Karena sinar X merupakan radiasi pengion, penggunaannya harus memperhatikan prinsip proteksi radiasi, yaitu yang pertama, waktu. Kurangi lama paparan. Dan yang kedua, jarak. Berdiri sejauh mungkin dari sumber. Yang ketiga, perisai. Gunakan bahan pelindung seperti timbal. Tenaga radiografer wajib mengikuti standar dari BPTN agar radiasi tidak menimbulkan efek berbahaya bagi pasien maupun pekerja. Semua ini mengikuti prinsip ALARA, artinya paparan radiasi dibuat sekecil mungkin, tetapi tetap efektif. Sekarang, radiografi sudah berkembang menjadi digital. Film lama mulai digantikan dengan detektor digital yang lebih cepat dan ramah lingkungan. Di dunia industri pun, teknologi sinar X sudah dikombinasikan dengan kecerdasan buatan untuk mendeteksi cacat secara otomatis. Dari dunia medis sampai industri, sinar X sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Dengan memahami bagaimana radiasi berinteraksi dengan materi, kita bisa menggunakan teknologi ini secara aman, bermanfaat, dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih cerdas.